Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kali ini ingin mengajak kita membaca kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tercatat demikian. Ini ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ditantang untuk memilih Tuhan atau memilih patung buatan Raja Nebukadnezar. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka menjawab begini: jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ini pernyataan iman. Kalau di dalam gereja masa kini namanya pengakuan iman. Tapi kalau yang lagi ngetren saat ini mungkin dibayat. Bayat itu sendiri merupakan istilah untuk upacara pengangkatan seseorang atau pelantikan seseorang menjadi anggota. Kalau di kita pengakuan iman lalu dibaptis. Bayat itu sendiri bisa berupa pengangkatan imam atau kepala agama dalam arti pentabisan. Selain itu bisa juga digunakan untuk pelantikan pemimpin-pemimpin lain atau kepala negara. Upacara ini ditandai dengan pengucapan janji setia atau sumpah untuk setia sampai mati. Nah, kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang ini melakukan janji setia mereka, menyatakan pernyataan iman mereka, menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Dan ini juga bentuk sindiran atas keiri hatian para peramal dan tokoh-tokoh agama Nebukadnezar yang pada masa itu mengancam mereka dan penuh kemarahan untuk membunuh mereka. Makanya mereka menghasut Raja Nebukadnezar. Tapi semua ancaman itu, semua tekanan intimidasi daripada tokoh-tokoh agama pada masa itu, mungkin termasuk pemimpin-pemimpin agama kerajaan Nebukadnezar, tidak tidak membuat takut pemuda ini, karena mereka sudah dibayat di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang mereka percaya. Tidak sedikit pun melunakkan pendirian mereka. Mereka malah memberi kesaksian yang berani, ya kan, dengan sangat terus terang. Ini ungkapan yang luar biasa tentang kesetiaan mereka hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya Tuhan, yaitu kalau pada masa itu mungkin Yahweh Elohim, ya. Mereka mempunyai pengharapan dan iman yang terpaut kepada Tuhan yang adalah pelindung dan sumber dari kekuatan mereka. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini nggak memilih hal yang lain sebagai sandaran mereka atau sumber pertolongan mereka. Mereka juga tahu bahwa murka Tuhan terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. Ini mereka sangat mengerti sekali. Oleh karena itu mereka tidak pernah melepaskan kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Sebagaimana banyak orang kudus dalam Alkitab, Bapak Ibu, iman ketiga sahabat ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini diuji amat sangat. Kita tahu mereka dimasukkan ke dalam api. Kita melihat teladan keberanian dalam tindakan dari trio SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Mereka bukannya mematuhi perintah raja untuk menyembah patung, tapi sebaliknya justru menunjukkan keberanian iman mereka. Nah, ini orang kalau sudah dibayat itu, Bapak Ibu, kalau sudah menyatakan janji setia, itu apapun yang terjadi dia nggak perlu, bahkan kalau dia harus melepaskan nyawanya, merelakan nyawanya, mereka nggak jadi masalah. Karena kesetiaan itu adalah janji yang tidak bisa, ungkapan yang tidak bisa didefinisikan. Meskipun hukumannya dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak takut sedikit pun. Mereka tidak mundur, mereka tidak gentar. Jadi sebagai ungkapan iman yang kokoh, kepercayaan mutlak dan kesetiaan penuh kepada Tuhan, mereka mengatakan, seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya Ia tidak melepaskan kami. Ini ungkapan iman yang luar biasa, Bapak. Tapi memang bahaya dan menjadi cilaka kalau kita
atau orang dibayat dalam hal yang lain gitu. Trio SMA ini mengucapkan sumpah setia mereka. Mereka membayat diri mereka untuk setia kepada Tuhan. Mereka memiliki iman yang mengandalkan Tuhan dan belajar mentaati Tuhan dan tidak mempedulikan, menghiraukan semua akibat-akibat yang akan mereka alami. Ketaatan dan kepercayaan yang tabah kepada Tuhan memberikan bukti iman sejati. Dan kita tahu akhirnya mereka adalah menjadi orang-orang yang dilepaskan dari siksaan itu sendiri. Tuhan menyelamatkan mereka, bukan sekedar menyelamatkan mereka, bahkan Tuhan berjalan bersama-sama mereka di tengah-tengah api yang menyala-nyala, yang dipanaskan sampai 3 kali panasnya tungku api Nebukadnezar itu. Tuhan berjalan bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di Daniel pasal 3 di ayat selanjutnya 25 sampai 27. Sama halnya dengan iman yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika menjelang masa penangkapan dan penyalipannya. Dia diperhadapkan kepada siksaan, diperhadapkan kepada aniaya, bahkan hukuman mati. Tapi Tuhan Yesus memilih apa? Setia kepada Bapaknya. Di Matius 26 ayat 39 kita bisa baca, dikatakan bahwa biar Bapakku, kata Tuhan Yesus, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, kata Tuhan Yesus, tapi melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus membayat dirinya, bersumpah setia kepada semua perintah dan rencana Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bersikap seperti ini? Seperti Tuhan Yesus Kristus, ketika di depan mata dia sudah terbayang ada kematian. Ketika di depan mata dia sudah terbayang dia akan mengalami siksaan. Di depan matanya sudah terlihat bahwa ada penganiayaan akan dialaminya. Apakah kita sanggup untuk menahan siksaan apapun yang akan mempermuliakan Tuhan melalui tubuh hidup kita? Apakah kita sanggup mengalami segala macam bentuk tekanan, intimidasi untuk menggenapi semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi renungan, menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu, apabila keyakinan kita kuat, keberanian justru akan muncul untuk mempertahankan keyakinan itu. Di tengah kobar api pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kiranya kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Dia sanggup. Ya, Tuhan sanggup, Bapak Ibu. Tuhan sanggup. Maka itu jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap pegang teguh dan stick to your faithfulness, kepada janji yang sudah kita ucapkan untuk percaya kepada Tuhan apapun resikonya. Dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya seperti itu juga gitu. Kita janji setia kepada pasangan kita, senang, susah, miskin, kaya, sakit, sehat, bahagia ataupun menderita, kita akan tetap stick with our suppose. Kita akan tetap setia kepada pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak akan menyembah dewa-dewa Tuhanku. Seandainya Tuhan tidak menolong kami, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami tidak akan pernah melepaskan kepercayaan dan keyakinan kami kepada Tuhan. Ini harus ada menjadi bagian dari kita. Tuhan sanggup, Bapak Ibu. Tuhan sanggup. Terima kasih ya Tuhan untuk contoh dan teladan yang diberikan oleh trio SMA ini, dan tolong kami untuk terus percaya dan memegang kepercayaan kami kepada Engkau dengan meyakini bahwa Engkau akan melepaskan kami, bahkan menyertai kami di hari-hari ini, di hari-hari yang jahat semakin jahat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.